Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Aulia yang membawa acara podcast kali ini. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah kabar Bapak baik, sehat ya, walaupun permasalahan setiap orang punya ya. Jadi harus tetap bugar walaupun banyak masalah. Hari ini kita kedatangan tamu sangat spesial, yaitu boleh diperkenalkan diri, Pak? Oke, nama Bapak Miftah Al-Mubarok ya, nama bisa dipanggil Pak Miftah. Alamat Bapak Kampung Panyiraman, Desa Banjarwaringin, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Bapak lahir di Tasikmalaya dan sampai sekarang juga Bapak tinggal di Tasik. Kalau boleh tahu, dari kapan Bapak mengajar di MAN 7 Tasikmalaya? Kalau Bapak di MAN 7 Tasikmalaya baru semester sekarang. Yang lamanya itu di SMK plus Al Hasanah. Jadi dua sekolah itu Bapak ngajar di SMK plus Al Hasanah 3 hari dan di sini di MAN 7 3 hari. Dan walaupun untuk tahun depan Bapak itu harus full, kata Bapak kepala sekolah itu harus full di sini selama seminggu. Jadi untuk sementara mah di dua sekolah gitu. Ya, kan di MAN 7 Tasikmalaya ini Bapak sebagai guru BK ya, Ya. Pak? Juga sebagai pembimbing untuk yang ingin masuk kuliah. Iya. Nah, menurut Bapak di zaman yang modern ini, kenapa kuliah itu penting? Izin menjawab, kenapa kuliah zaman sekarang itu penting ya. Sebagai gambaran, tentunya kita semakin kesini semakin menghadapi zaman modernisasi. Pemikiran kita tidak semata-mata kayak dulu ya, kayak dulu waktu zaman penjajahan. Jadi pemikiran orang tua yang dulu dan orang tua saat ini seharusnya harus berbeda. Karena kita harus mengikuti zaman, tentunya dengan kita harus banyak menggali ilmu. Penting sekali kita masuk atau melanjutkan ke perguruan tinggi, itu bukan semata-mata untuk mencari pekerjaan sebetulnya, tetapi untuk lebih menambah ilmu ketika kita mau berumah tangga, ketika kita sedang dihadapkan berbagai macam emosi, permasalahan. Rata-rata yang mempunyai landasan atau ilmu itu biasanya bisa mengkondisikan masalah dengan mudah. Jadi tidak semata-mata melihat masalah itu langsung mengambil keputusan jelek atau mengambil keputusan negatif. Tetapi kalau orang yang banyak pengalaman ilmu itu biasanya berpikir ulang, bukan untuk keluar atau lari dari permasalahan, tetapi biasanya lebih bisa menghadapi permasalahan. Seperti itu sih. Jadi bekal kita ditambah lagi ilmu, ditambah lagi untuk wawasan menghadapi masa depan. Seperti itu tujuan pentingnya kuliah. Kuliah itu sangat penting ya, Pak? Sangat penting, dan jangan melihat dari kuliah pasti tujuannya mencari kerja, bukan seperti itu. Itu mah bonus ya, itu mah bonus. Yang paling dasar kita kuliah itu untuk menambah wawasan, apalagi perempuan itu kan biasanya madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi contoh buat anak-anaknya ya, untuk menambah ilmu dan kepercayaan diri sebetulnya seperti itu. Kan masih banyak siswa yang tidak tahu pentingnya kuliah ya, Pak. Karena lingkungan kita kebanyakan yang lulus SMA langsung kerja. Bagaimana upaya Bapak agar siswa mau gitu kuliah? Sebetulnya apapun lingkungan kita itu berpengaruh terhadap diri kita. Lingkungan yang banyak lulus dari SMA misalnya langsung kerja, karena lingkungannya semuanya kerja, pasti kita terbawa kerja. Ketika kita ingin beda dari orang lain dan ingin menggapai impian, sebisa mungkin kita harus keluar dari lingkungan tersebut untuk mencari pengalaman. Bukan untuk keluar selamanya, cuman ketika kita berbeda pendapat, berbeda keinginan, dan ternyata kuliah itu sangat penting, walaupun kekuatan kita, tujuan kita tidak didapatkan karena lingkungan yang tidak mendukung. Orang tua tidak mendukung kita kuliah, itu orang lain juga kerja, itu kan lingkungan mempengaruhi ya, lingkungan mempengaruhi. Makanya kalau tujuan kita ingin berbeda dan ingin menggapai impian tidak terhalang oleh siapapun,
Yang pertama sih kita harus mencari lingkungan yang baru untuk menambah wawasan. Itu kita bergaul dengan lingkungan yang banyak anak-anaknya kuliah, pasti ilmunya menyerap kepada kita. Itu jadi lingkungan mempengaruhi. Kalaupun ada yang menghalangi, kata orang tua jangan kuliah, langsung nikah. Tapi kan pada nyatanya kenapa banyak perceraian? Karena ketika dihadapi permasalahan itu bukan menyelesaikan permasalahan, tetapi langsung mengatakan cerai dan cerai. Jadi tidak ada proses untuk berusaha keluar dari masalah. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai bekal landasan religiusnya, landasan umumnya, itu biasanya ketika dihadapi permasalahan berpikir ulang. Ayo kita selesaikan, kalau ini bisa selesai. Kita berusaha keluar dari masalah dengan menghadapi permasalahan tersebut, tidak meninggalkan atau lari dari masalah, gitu ya. Jadi lingkungan sebetulnya mempengaruhi tujuan kita, kehidupan kita ke depannya seperti apa, gitu. Yang paling penting kita harus banyak berdiskusi dengan orang tua. Jelaskan tujuan dan impian kita. Ma, Pa, saya ingin kuliah jurusan ini karena kenapa? Dijelaskan secara rinci pada orang tua supaya orang tua yakin tujuan anaknya seperti apa. Karena di zaman sekarang itu kuliah itu penting. Kemudian saya ingin menjadi contoh tauladan buat anak-anak nanti ketika saya sudah jadi ibu. Itu yakinkan kepada orang tua. Dan saya tidak ingin intinya ingin mengangkat derajat ibu dan bapak. Jadi kalau bisa bapak ibu dan bapak izinkan saya untuk kuliah, itu sering-seringlah berbicara dengan keluarga seperti itu ya. Banyak komunikasi dengan keluarga. Kalaupun lingkungannya toksik, ya kita harus pintar-pintar mencari lingkungan yang baru untuk menggapai impian. Itu seperti itu. Dan jika ada siswa yang ingin kuliah tapi kurang mampu, itu bagaimana? Kalau masalah kuliah kurang mampu, yang penting kita ada usaha terlebih dahulu. Kita kan punya nilai, punya prestasi. Tidak hanya prestasi akademik, prestasi non akademik juga bisa, sertifikat olahraga, sertifikat misalkan lomba nyanyi, tidak hanya akademik saja gitu. Setiap orang punya kelebihan. Jangan kita merasa tidak mampu, tidak pantas untuk siapapun, tidak pantas untuk menggapai impian. Lihat diri kita, setiap orang punya kelebihan. Kita fokus pada kelebihan kita. Jika tidak ada kelebihan di akademik, lihat di non akademik. Jika tidak ada di non akademik, lihat yakinkan diri kita bahwa kita mampu mewujudkan impian kita. Sebetulnya banyak akses untuk masuk ke perguruan tinggi. Ada jalur beasiswa, ada jalur jarum, beasiswa jarum, ada beasiswa dari perkuliahannya juga ada. Pokoknya untuk beasiswa itu banyak jenisnya, asal ada kemauan kita untuk berprestasi, ada kemauan kita untuk lebih baik lagi dalam belajar. Karena universitas itu menilai kita bukan tentang pintar atau tidaknya, tetapi konsistensi kita. Ada perubahan tidak? Selama dari kelas 10 sampai kelas 12 ada perubahan tidak? Sehingga itu menjadi dasar penilaian dari universitas. Seperti itu. Walaupun kita kelas 10 misalkan kurang berprestasi, tapi kelas 11 dan kelas 12 naik rating prestasinya, itu dikatakan oleh universitas itu anak yang luar biasa. Ada juga yang kelas 10 pintar, rankingnya bagus, kelas 11 menurun, kelas 12 menurun lagi. Itu dikatakan siswa itu tidak konsisten dan tidak bisa mempertahankan apa yang dia capai. Jadi lebih baik tidak berprestasi di awal, tetapi ada kemauan dan langsung berprestasi. Jadi harus naik ya Pak? Iya, harus naik. Jurusan nih Pak, bagaimana jika ada yang kan dari IPA, ya, ambil jurusan yang IPS pas kuliah, itu bagaimana? Kalau dulu mah tidak bisa, kalau masuk perguruan lintas jurusan. Kalau sekarang, karena sekarang itu masuk dalam kurikulum merdeka, jadi istilah masuk perguruan tinggi juga berbeda, kemudian sistem dan tata caranya juga berbeda. Untuk tahun ini ada kebebasan buat calon mahasiswa memilih jurusan lintas atau lintas jurusan
ya. Jadi yang dari IPS ke IPA juga bisa, yang dari IPA ke IPS juga bisa. Asal syaratnya apa? Syaratnya yaitu kita yakin bisa atau mampu belajar lintas jurusan tersebut. Yakin kita mampu, itu bisa. Ya, jadi tahun ini calon mahasiswa itu diberi kebebasan memilih apapun yang dia inginkan. Gitu. Tidak ada tuntutan IPA harus ke IPA, IPS harus dari IPS, tidak seperti itu. Tahun ini ada kebebasan mau memilih jurusan apapun, silahkan. Bebas ya. Berapa jalur Pak yang bisa dimasuki siswa untuk kuliah? Jalur untuk masuk perkuliahan itu banyak ya. Kalau dulu kan ada istilah SNMPTN. Kalau sekarang jadi istilahnya berbeda, jadi SNBP. Seleksi nasional bersama jalur prestasi lah, intinya jalur prestasi. Kemudian ada SNBT, jalur tes gitu. Jadi ada jalur SNMPTN kalau sekarang SNBP prestasi. Kalau dulu SBMPTN, sekarang namanya berganti jadi SNBT ya, jalur tes. Jadi sebetulnya ketika kita ada kemauan masuk perguruan tinggi, ketika belum lulus jalur prestasi yang tanpa tes atau jalur rapot, gagal misalkan, bisa mencoba jalur tes. Masih gagal, bisa jalur mandiri. Masih gagal, coba mandiri lagi, bisa gitu. Jadi jangan putus asa sebetulnya. Kita harus yakin kalau kita sudah fix ingin kuliah, berarti keyakinan kita juga harus kuat. Ketika gagal SNMPTN atau SNBP, kita lanjut ke jalur tes. Masih gagal, jalur mandiri. Itu banyak kesempatan kita masuk ke perguruan tinggi. Ada jalur beasiswa Jarum, ada yang khusus UIN, bisa ada. Setiap universitas, setiap perguruan tinggi itu menyediakan beasiswa. Kita syaratnya harus banyak update, banyak menggunakan HP itu untuk mencari informasi-informasi tentang beasiswa. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dengan usaha kita. Gitu. Jadi banyak ya, ada SNBT, ada SNBP, ada mandiri, banyak seperti itu. Bapak gimana kalau sepertinya mau pas SMA lulus mau kerja dulu gitu setahun? Boleh. Bisa. Guru di sini tidak menuntut kalian untuk kuliah semua, untuk bekerja, untuk berwirausaha. Bapak kembalikan lagi kepada pilihan karir masing-masing. Kalau ada dorongan orang tua untuk kuliah, mendingan dimanfaatkan untuk kuliah karena sudah ada dorongan atau motivasi dari orang tua. Kalau misalkan kita kasihan orang tua belum mampu, belum terlihat support dari mereka, berarti kita harus mengalah. Sebetulnya kita bisa menggapai impian kita untuk kuliah, tetapi dengan bekerja terlebih dahulu bisa. Kemudian juga bisa berwirausaha terlebih dahulu bisa. Mencari pengalaman-pengalaman. Dan sesuai pengalaman Bapak, dulu ketika keluar dari SMA itu, bekerja dulu selama 1 tahun di Tangerang. Kemudian setelah itu Bapak walaupun bukan kemauan sendiri ya untuk kuliah, tetapi mungkin karena orang tua ingin anak-anaknya kuliah semua, jadi ketika kerja Bapak disuruh untuk pulang ke Tasik, harus kuliah di Tasik gitu. Karena mungkin di sini banyak yang harus dibantu, jadi kuliahnya harus di Tasik. Akhirnya Bapak kuliah dan alhamdulillah kan berwirausahanya juga dapat. Jadi pilihan orang tua itu sebetulnya tidak salah, cuman lebih diberikan lagi informasi. Jangan sampai pemikiran orang tua zaman dulu diterapkan di pemikiran zaman modern, ya. Gitu. Sebetulnya mau kuliah, berwirausaha, bekerja, mana dulu yang didahulukan, itu terserah kalian, terserah dorongan, motivasi, dan kemampuan, mungkin seperti itu. Jadi kalau mau kerja dulu bisa daftar? Bisa daftar kuliah. Kerja dulu 1 tahun, 2 tahun bisa. Maksimal berapa tahun Pak? 3 tahun lah, jangan 3 tahun, 5 tahun juga bisa sebetulnya tuh. Cuman rata-rata yang bagus masih 2 tahun, 3 tahunan lah. Maksimal 3 tahun yang bagus mah. Jangan terlalu lama gitu. Jangan terlalu lama. Bisa. Kerja dulu baru kuliah. Berwirausaha dulu baru kuliah juga bisa.
apa hambatan Bapak untuk membimbing siswa gitu agar kuliah? Sebetulnya Bapak tidak memaksakan siswa untuk kuliah semua. Silahkan yang berminat untuk bekerja, silahkan bekerja, Bapak bantu. Yang mau berwirausaha silahkan siapa aja, Bapak bantu juga. Kemudian yang kuliah juga sebetulnya tidak ada hambatan. Cuman yang hambatannya karena mungkin siswanya masih ragu-ragu, itu jadi hambatan. Sebetulnya siswa itu berprestasi, punya banyak potensi. Cuman ketika ditanya mau kemana setelah lulus dari SMA atau MA, itu mereka masih bingung. Itu mungkin jadi hambatan. Padahal mereka mampu sebetulnya kalau dijalani. Cuman karena pemikiran mereka banyak berpikiran negatif, saya tidak mampu, tidak mungkin untuk menggapai tersebut. Jadi ya mungkin itu kesulitannya, meyakinkan siswa untuk yakin pada dirinya sendiri. Itu. Kebanyakan ingin langsung kerja ya Pak? Kebanyakan ingin langsung kerja ada. Cuman kalau di SMA atau di MA itu kebanyakan sih kuliah. Jadi mungkin Bapak sekarang akan mendorong dulu jalur rapot. Setelah itu akan mendorong jalur tes. Siapapun yang memilih untuk kuliah, insya Allah sekemampuan Bapak dorong untuk masuk ke perguruan favorit seperti itu. Dan mungkin kalau nanti ada juga yang mau bekerja berwirausaha juga Bapak bantu. Semuanya dibantu sebetulnya. Terima kasih Pak atas kedatangannya juga. Sama-sama. Sangat membantu ya Pak. Ya sharing ya ini. Sharing, kita sharing bersama-sama. Setiap orang perlu bantuan orang lain kan. Kita sharing podcast ini kita jadikan untuk informasi dan sama-sama belajar sebetulnya. Kita sharing bersama sama belajar. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.